Menganalisis kekurangan dan kelebihan formasi dalam sepak bola. Yang pertama, formasi 4-4-2. Jenis formasi ini menggunakan 4 pemain belakang atau back, 4 pemain tengah dan 2 pemain lainnya sebagai penyerang. Formasi ini sering kali digunakan oleh timnas maupun tim kesebelasan dari Indonesia, baik itu pertandingan lokal, nasional, bahkan internasional. Yang menjadi ciri khas tim kesebelasan Indonesia adalah formasi 4-4-2 ini. Selain di Indonesia, formasi 4-4-2 juga cukup populer dipakai oleh klub-klub besar. Salah satunya adalah tim kesebelasan dari Spanyol. Keunggulan dari formasi ini, fokus pemain lebih kepada proses melakukan penyerangan oleh pemain bagian sayap. Gol dapat diciptakan justru karena terjadinya pengumpalan lambung dan asis. Kelemahan yang paling dirasakan adalah kurangnya peran gelandang bertahan dalam formasi ini. Berarti bahwa tim lawan yang memainkan gelandang serang dapat menemukan banyak peluang dan berpotensi membuat tim yang memakai formasi ini sulit. Salah satu cara untuk meminimalisir potensi adalah membuat barisan pertahanan lebih naik dan salah satu bek tengah menutup pergerakan gelandang serang lawan jika mereka mendapatkan bola. Yang kedua, formasi 3-5-2. Macam-macam formasi bola yang telah digunakan oleh para pelatih profesional adalah formasi 3-5-2, di mana terdiri dari penempatan 3 pemain back, 5 pemain gelandang, dan 2 pemain sebagai penyerang depan. Umumnya dalam penempatannya, 3 pemain back diposisikan sejajar di belakang, sedangkan pemain gelandang diposisikan di tengah lapangan, dan khusus 2 pemain penyerang adalah di depan. Dalam pengaplikasikannya, formasi ini fokus terhadap pada 5 pemain gelandang tengah. Salah satu pemain gelandang memiliki tugas sebagai bertahan murni. Di pertandingan internasional, formasi ini cukup populer, apalagi penggunaan 3 pemain back. Adapun 4 pemain gelandang lainnya selain gelandang murni memiliki tugas sebagai gelandang yang menyerang. Kelebihan dari formasi ini adalah yang pertama, pemain depan selalu punya kekuatan yang cukup untuk mengatasi back lawan. Yang kedua, 5 gelandang membuat pemain lebih melebar. Yang ketiga, pemain lebih ofensif. Yang keempat, passing lebih ketat. Adapun kelemahan dari formasi 3-5-2 adalah pertama, pemain sayap tengah yang terlambat turun dapat membuat pertahanan bagian sayap meninggalkan lubang. Kedua, perlunya komunikasi dan visi yang baik antara pemain. Ketiga, perlunya pemain yang benar-benar mampu memainkan perannya dalam yang ketiga, yaitu formasi 4-3-3. Jenis formasi 4-3-3 adalah formasi yang disusun dari 4 pemain back, 3 pemain tengah, dan 3 pemain penyerang. Formasi ini merupakan salah satu formasi yang sangat populer, bahkan klub-klub besar sering menggunakannya. Seperti halnya dengan Raja Liga Inggris yakni Liverpool, bahkan saat ini termasuk formasi tertentu yang menjadi favorit. Dengan menggunakan formasi sepak bola 4-3-3, bisa dikatakan sebuah pelatih menginginkan klubnya untuk menekan lawan sejak di daerah lawan itu, serta banyak opsi terobosan-terobosan untuk melakukan kombinasi di pertahanan lawan. Kelebihan dari formasi 4-3-3 adalah dengan menggunakan serangan sayap selain enak dilihat dan menarik, formasi 4-3-3 bisa membuat pemain bertahan lawan mengalami kelelahan, diserang dari sayap kiri atau sayap kanan dengan kombinasi berikut. Yang pertama, umpan pendek. Umpan pendek dari kaki ke kaki dan menggunakan kerjasama yang baik, 1-2 merupakan ciri dari serangan ini. Cepat, aktif, dan efisien membuat sayap ini menjadi berbahaya. Sudah mengetahui pos-pos yang dituju,
siapa saja target man sehingga lebih memudahkan membuat lawan kalang kabut. Tim yang sering menggunakan teknik ini adalah Barcelona. Yang kedua, umpan panjang. Umpan panjang dari bek sayap ke depan atau dengan menyilangkan bola lawan yang mulai membaca pemain dapat mengetahuinya. Namun kembali lagi ketika lawan mengepres pergerakan kita menggunakan umpan panjang. Sangat tepat dan bisa membuat peluang bisa terjadinya gol dalam hal ini. Yang ketiga, kombinasi. Mengkombinasikan dengan umpan panjang dan umpan pendek, lebih-lebih lawan kita sudah tahu mengenal gaya bermain kita. Tim yang sering menggunakan seperti ini adalah Real Madrid. Dengan cara ini, tim kita akan memperoleh angka dan gol yang banyak sehingga kesempatan menang terbuka. Kekurangan dari formasi 4-3-3 adalah yang pertama, kelelahan. Jelas, kelelahan akan cepat melanda ketika para sayap sering melakukan overloading ke jantung pertahanan lawan ketika bermain cepat dan menggunakan larinya. Stamina harus dijaga dan ini bisa menguras tenaga dari pemain tersebut. Yang kedua, back sentral atau tengah terasa berat. Center back ketika tak kuasa menggempur serangan lawan, kalau tidak siap dan kurang tangguh maka dapat tembus. Mungkin lawan akan menggunakan serangan sayap mereka. Mengingat sayap baik back ataupun gelandang sayap mereka masih di depan, perlu koordinasi antar back tengah. Yang ketiga, gelandang tengah wajib kuat. Gelandang bertahan harus siap jika apabila bola sayap mati atau terpotong. Terbaca lawan dengan tingkat sigap, tugas gelandang mengoper posisi yang kosong dan melihat lawan. Gelandang ini jika tim kita bisa menerapkan strategi ini, gelandang akan bekerja lebih sulit. Namun ketika lawan lebih kuat dan tahu cara mematikannya dengan melihat dan membaca pergerakan tanpa bola dari lawan, maka gelandang ini harus kuat dan tangguh. Yang keempat, mudah diserang balik. Counter attack dari lawan seperti semifinal Barcelona melawan Chelsea saat menit terakhir, Fernando Torres sukses melihat dan mencetak gol ke gawang. Pada kala itu, pemain Barcelona sudah baik, namun Chelsea dengan menggunakan parkir busnya bisa menetralkan Barcelona lewat serangan balik yang menggunakan long dan umpan panjang. Sekian presentasi dari menganalisis kelebihan dan kekurangan formasi sepak bola.